Duryudana begitu sedih atas kematian pamannya, Sangkuni. Para Pandawa beserta Basudewa Krishna menuju pinggir sungai untuk mencari Duryudana. Bima mendapatkan kode dari kakaknya. Ia segera maju ke depan dan memanggil agar Duryudana keluar dari sungai. Dengan hinaan dan kata-kata yang sangat memancing, Duryudana tidak tahan dengan kata-kata yang diucapkan oleh Bima. Sembunyi di mana kau, Duryudana? Tunjukkan dirimu! Apa kau menikmati kuburan air bersama pamanmu? Jangan mati di dalam air! Aku telah mengambil sumpah untuk menghabisimu! Kemari dan lihatlah! Semua saudara-saudaramu, teman-temanmu, para kesatriamu, dan para pemandumu telah dihabisi. Maka keluarlah kau, Duryudana! Keluarlah! Kau hanya bisa sembunyi saja, Duryudana, jika kelemahan telah berada dalam seluruh tubuhmu dan ketakutan telah membawamu pergi. Maka pergilah. Pergi dan sembunyikan wajahmu itu di pakaian istrimu. Pangeran Duryudana segera keluar dari sungai setelah ia tidak kuasa menahan emosinya. Kedua ahli gada ini saling tatap, kemudian sama-sama maju untuk segera memulai duel. Duryudana mengatakan bahwa akan menghabisi nyawa Pandawa demi membalaskan kematian pamannya. Duryudana giliran mengumpat-umpat kepada Pandawa yang memancing emosi. Kematian pamanku telah ternodai oleh ketidakpuasan kalian semua. Untuk menolongku mendapatkan keadilan, dia membahayakan hidupnya. Sekarang aku akan menghabisi kalian semua demi membantu dia mendapat keadilan. Aku akan mencari anakmu dan kemudian akan kuhabisi satu persatu. Akan kubakar Drupadi di tengah kota karena menghancurkan kerajaanku. Dari Kunti Boja sampai Pancala dan kerajaan yang menjadi sekutumu akan kuhancurkan semua. Akan kuhabisi rakyat dari semua kerajaan itu. Aku akan membawa malapetaka untuk mereka. Sebelum duel dimulai, Sadewa melemparkan gada kepada Bima dan Duryudana segera bertempur. Keduanya sama-sama menunjukkan kemampuan berduel yang bagus. Namun dengan anugerah dari Ratu Gandhari, membuat Duryudana lebih kuat daripada Pangeran Bima. Duryudana terus melepaskan pukulan demi pukulan ke arah Pangeran Bima untuk membuatnya kewalahan. Angin sudah berubah di medan perang. Apa yang kami kira kemenangan sepertinya sudah berubah jadi kekalahan, Ibu. Apa yang terjadi, Nak? Kenapa kau mengatakan kata-kata seperti itu? Paman Duryudana punya badan sekuat bajra, Ibu. Pratiwinda tiba di tenda pasukan Pandawa untuk memberitahu kepada ibunya bahwa Paman Duryudana menjadi sekuat bajra. Tidak ada senjata yang mampu melukai tubuhnya. Pratiwinda juga memberitahukan bahwa Basudewa sudah diperintahkan oleh Paman Balarama untuk tidak memberikan bantuan ataupun informasi. Drupadi seolah mendapatkan ide untuk menemui Balarama dan meminta petunjuk. Pangeran Bima terus berupaya untuk melawan kekuatan Pangeran Duryudana. Namun Duryudana tidak membiarkan hal tersebut dengan mudah. Ia berhasil membuat Bima terjatuh dan seolah pingsan yang membuat saudara-saudaranya khawatir. Bima teringat dengan nasihat-nasihat Hanuman ketika dalam pengasingan. Bima bangkit dan berlari kejar-kejaran dengan Duryudana sekaligus untuk mengumpulkan kekuatannya. Kenapa kau lari, Bima? Apa kau takut padaku sekarang? Ayo lawan aku! Duryudana, semangat untuk kematianmu tidak pernah membiarkan aku diam untuk waktu yang lama. Kemarilah, Duryudana! Kemari!
Bertarunglah Bima, bertarunglah denganku. Bima dan Duryudana kembali bertarung, namun lagi-lagi Pangeran Duryudana lah yang berhasil unggul. Ia memukul dan membanting Pangeran Bima hingga ia terjatuh lagi. Bima kembali teringat dengan nasihat-nasihat Hanuman. Ketenangan harusnya ada dalam sifat kekuatan. Ketika seseorang sudah pernah hidup di luar, maka dia wajib untuk punya pikiran yang tenang. Ia bangkit dan berhasil membanting Duryudana, namun pentolan Kurawa ini jatuh tepat di dekat dadanya. Ia segera memakainya untuk membuat Bima semakin parah. Lagi-lagi Dewa Hanuman menjadi inspirasi bagi Bima. Di sisi lain ada kekuatan yang bisa hancur berantakan. Dasar dari kekuatan adalah dengan memahami semuanya. Artinya kau harus tahu apa yang terjadi di sekitarmu dan menyerap semua informasi. Apa yang orang gagal untuk dilihat atau dengar, maka akan menjadi kelemahannya. Drupadi telah sampai di tempat Balarama dan segera memberitahukan maksud dan tujuan kedatangannya. Sedikit dialog antara Balarama dan Drupadi. Ratu dari kelima Pandawa ini sejenak berpikir, kemudian ia bertanya mengenai cara menebus kesalahan suaminya. Balarama mengatakan bahwa ia hanya membatas Krishna saja, ia bukan orang bijak yang mampu menunjukkan pertobatan. Kemudian Drupadi bertanya lagi mengenai apa kelemahan yang kami punya. Balarama mengatakan bahwa kesalahan terbesarnya menjadi dosa terbesarnya, dan itu adalah kelemahan terbesarnya. Aku juga tidak berharap untuk tahu apa kelemahan dari musuh kami. Tapi setidaknya beritahu kami, apa kelemahan yang kami punya. Sebenarnya ini bukan hal yang besar. Dalam kehidupan seseorang, dosa terbesar yang ada padanya adalah kesalahan terbesarnya. Dan itu pun menjadi kelemahan terbesarnya. Drupadi seolah mengerti dengan maksud Balarama. Drupadi kemudian berterima kasih kepada Balarama dan segera pamit undur diri. Pangeran Bima memanggil-manggil Duryudana untuk segera muncul lagi. Keduanya kembali bertarung setelah Duryudana segera keluar dari air untuk kedua kalinya. Namun lagi-lagi Duryudana berhasil membuat Bima kewalahan. Drupadi tiba di antara yang lain. Ayo ke sini, Drupadi. Akan kuhabisi suamimu ini, tepat di hadapanmu sekarang. Pancali bertanya mengapa Basudewa Krishna tidak mau membantu pada pertarungan terakhir ini. Sri Krishna mengatakan bahwa pertempuran ini harus dimenangkan dengan usaha dan kerja keras sendiri. Aku tidak bisa menolong teman. Perintah kakakku adalah keadilan. Manusia harusnya mendapatkan kemenangan dengan berjuang menggunakan kekuatannya sendiri. Untuk mendapatkan kemenangan itu, maka kalian pun harus mau berjuang keras. Drupadi kemudian menyampaikan bahwa ia telah mendapatkan petunjuk dari Balarama. Pancali kemudian mengatakan bahwa menurut petunjuk kakaknya itu, dosa terbesar seseorang merupakan kelemahan terbesarnya. Aku tidak memiliki kelemahan sama sekali. Akulah yang paling hebat. Mendengar hal tersebut Yudhistira menyahuti bahwa Duryudana selalu sombong. Kemudian ia mengatakan bahwa hati Duryudana adalah kelemahannya. Ia segera meminta Bima bangun dan menyerang hati Duryudana. Bima segera bangkit dan mencoba memukul ulu hati Duryudana, namun sia-sia saja. Duryudana justru kembali memukuli Bima hingga bercucuran darah. Kau salah, Yudhistira. Aku mencintai saudara-saudaraku. Aku mencintai teman-temanku. Mencintai istriku. Dan juga anak-anakku, Yudhistira. Menyerang hatiku adalah hal yang tidak mungkin. Meskipun gunung Himalaya menimpaku, aku tidak akan bisa mati. Kepalamu itu adalah kelemahanmu. Ketidakbenaran sudah berdiam di dalamnya. Kabima, pukul saja kepalanya sekarang. Nakula kemudian menyuruh Bima memukul kepala Duryudana karena menurut Nakula, isi kepala Duryudana tidak dipenuhi kebenaran. Lagi-lagi gagal dan lagi-lagi Bima harus menerima pukulan telak hingga kesakitan. Pangeran Duryudana, kau sudah membuat malu leluhurmu sendiri.
Aku sudah menemukan bahwa kelemahan terbesarmu adalah nafsumu. Adalah keserakahanmu. Dan kau sudah mengundang Drupadi, menantu perempuan dinasti Kap, untuk datang dan duduk di pangkuanmu. Inilah pelayan Drupadi. Kemarilah dan duduk di pangkuanku. Itu adalah dosa terbesar yang kau miliki. Dan itu jugalah yang menjadi kelemahan terbesarmu saat ini. Mencoba mengalihkan perhatian, Duryudana segera menyerang Bima. Nagada itu ditangkap dengan baik oleh Bima. Rekodara berpikir-pikir mengenai masa lalunya di permainan dadu dan teringat sumpahnya untuk melumpuhkan paha Duryudana. Bima kembali menyerang paha Duryudana hingga kesakitan. Duryudana yang kesakitan berusaha berlari menjauh dari Pangeran Bima. Bima segera meraih gadanya dan melemparkannya hingga membuat Duryudana terjatuh. Bima segera mendekati musuhnya itu dan memukul paha Duryudana dengan seluruh kekuatan gada. Aturan. Orang yang dapat menegakkan kebenaran seperti kakek dan guru Drona. Sudah tidak ada lagi Duryodhana. Sekarang siapa lagi yang akan menegakkan aturan? Aku yang akan menegakkan aturan. Balarama tiba di tempat duel Bima dan Duryudana tepat ketika Bima memukul paha lawannya ini. Bima menundukkan badan dan meminta maaf kepada Balarama. Dengan penuh kemarahan kakaknya Krishna ini segera mengambil senjatanya dan akan menghabisi Bima. Jika yang memerintahkan aku guru, aku akan menghabisi diriku sendiri. Tidak, Bima. Aku akan mencuci bajaku ini dengan darahmu. Bangun dan lawan aku, Bima. Guru, aku menerima hukumanmu. Balarama menyuruh agar Bima segera bangkit dan melawannya. Namun Bima hanya berdiam dan mengatakan bahwa ia menerima hukumannya. Balarama bersiap untuk membunuh Bima. Namun Krishna dengan kecerdasannya berhasil membuat hati kakaknya menjadi tentram dan dipenuhi kebajikan hingga memaafkan kesalahan Pangeran Bima. Saat merangkai sebuah alasan, tidak ada yang lebih hebat darimu di dunia ini, adikku. Aku tidak punya jawaban lagi untuk pertanyaanmu itu. Jika saudara Bima telah bertindak dengan tidak benar, dunia ini akan mengalami nasib yang tidak benar pula, kan? Kekalahan Duryudana ini memang sangat diperlukan. Paha Duryudana telah patah. Destrarata menangis dengan mendengar hal ini. Sang raja menyuruh Widura agar melakukan sesuatu dan menyelamatkan Duryudana. Widura hanya terdiam karena kakaknya ini memang selalu kurang tentram. Aku akan mengakui semua kesalahanku, Widura. Aku akan bersujud di kaki mereka, tapi tolong sisakan salah satu anakku, Widura. Pergi dan beritahulah Pandawa agar mau mengasihaniku ini. Anak-anak Pandu, kasihanilah aku. Anakku Duryodhana. Anakku Duryodhana. Duryodhana. Kunti dan Drupadi mendatangi Ratu Gandhari yang masih menangis. Gandhari begitu marah dan mengumpat-umpat kepada Kunti, bahkan akan membunuh Kunti dengan tangannya. Gandhari segera mengambil pedang ketika Kunti mendekat. Ia melontarkan pedang itu hingga membuat leher Kunti berdarah. Gandhari segera sadar akan perbuatannya dan kembali menangis. Kunti merangkulnya dan mencoba menenangkannya. Gandhari tidak mau mendoakan Pandawa di sini, dan akan mendoakannya di Hastinapura saja. Sekarang kaulah satu-satunya pelindungku, Kunti. Kunti, bawa aku dari sini. Tempat ini telah merampas kebahagiaanku, harapan dan masa depanku. Aku tidak mau tinggal di sini. Ibu Ratu, lampiaskanlah kutukan dan kemarahanmu padaku. Perang yang terjadi ini adalah karena pembalasanku. Iya, Drupadi. Perang ini terjadi pasti akibat pembalasan yang kau lakukan. Pancali meminta Gandhari agar melampiaskan amarahnya padanya. Gandhari mengatakan bahwa perang ini terjadi karena pembalasan Drupadi.
Ratu Gandari mengutuk bahwa Drupadi akan mengerti penderitaan yang sama seperti yang dialami Gandari, yaitu penderitaan ditinggal mati anak-anaknya. Kau telah mengutuk anak-anakku selama ini. Jika kau mengalami penderitaan yang sama yang sedang kualami dengan kematian anak-anakmu, barulah kau akan mengerti penderitaan ini. Duryudana masih belum mati, namun ia juga tidak hidup. Ia memanggil Aswatama. Putra Drona segera menghampiri temannya ini. Ia segera menaruh kepala temannya di pangkuannya. Duryudana mengatakan bahwa kecuali ia mendengar kematian para Pandawa, ia tidak akan meninggalkan tubuhnya untuk mati. Kau masih hidup, teman. Kau tidak boleh mati. Aku tahu itu. Kau tidak boleh mati untukku. Aku minta padamu, teman. Hanya kau yang bisa membantuku sekarang. Perintahkan saja aku. Jika aku bisa melakukannya, maka aku rela menukar tubuhku ini denganmu, temanku. Beritahu aku, teman, untuk bisa membebaskanmu dari penderitaan ini. Apa yang harus kulakukan? Temanku, berikan aku kebahagiaan dengan kematian para Pandawa itu, teman. Aswatama segera menyanggupinya. Ia pun segera berangkat ke tenda para Pandawa demi memenangkan hati temannya ini. Raja Yudhistira beserta para ksatria yang lain disambut atas kemenangannya. Drupadi datang dan segera mencari anak-anaknya yang berada di tenda kemenangan. Drupadi segera mendatangi anak-anaknya dan mengkhawatirkan mereka semua. Melihat ibunya sedih, Pancawala ini ikut merasakan kecemasan ibunya dan segera menanyakan hal tersebut. Perang ini sudah memisahkan banyak anak dari ibunya. Aku bahkan mendengar tangisan mereka. Jika tangisan mereka tidak berhenti juga, bagaimana mungkin hidupku bisa merasa nyaman? Ada ketakutan jika sebuah kutukan dari seorang ibu akan menyebabkan kemalangan untuk keibuanku. Aswatama datang diam-diam dan membunuh para penjaga pihak Pandawa. Drupadi mengatakan bahwa ia ingin ikut tidur bersama anak-anaknya pada malam ini di tempat kemenangan ini. Yudhistira mengajak Pancali untuk keluar karena pasukan dari musuh menunggu untuk menyerahkan senjatanya. Meski sedikit negosiasi, Drupadi akhirnya mengikuti suaminya meski hatinya tidak tenang dengan keputusan ini. Aswatama perlahan terus mendekati perkemahan Pandawa. Drupadi di perjalanan nampak begitu cemas dan khawatir hingga membuatnya tidak konsentrasi. Aswatama telah melihat ke perkemahan Pandawa, ia segera masuk. Drestatyumna datang. Di kegelapan malam, apa kau datang untuk bertempur seperti iblis, Aswatama? Aku kesini untuk bertempur. Namun Aswatama berhasil membunuhnya dengan mudah. Kemudian Aswatama semakin masuk ke tempat peristirahatan para Pandawa. Secara diam-diam Aswatama lalu menghabisi kelima putra Pandawa yang sedang terlelap tidur. Anak-anak Pandawa, hanya iblis saja yang dapat tidur senyenyak ini setelah melakukan begitu banyak dosa. Tapi mulai sekarang, kalian tidak akan pernah bangun lagi dari tidur kalian. Pancali semakin cemas mengingat kata-kata Basudewa Krishna. Ia memutar arah dan berlari menuju tendanya. Drupadi dan kelima suaminya tiba di tenda kemenangannya ketika Aswatama telah selesai menghabisi nyawa Pancawala. Drupadi hanya terdiam ketika memasuki tenda, namun ia dikejutkan dengan Aswatama yang berjalan pergi dengan menunjukkan pedang yang berlumuran darah. Drupadi tidak kuat menopang tubuhnya dan hampir pingsan. Kelima Pandawa segera mendatangi istrinya dengan terheran-heran juga. Aswatama segera menemui Duryudana dan memberikan informasi bahwa ia telah memenuhi tugasnya.
Temanku Duryodhana, istirahatlah untuk tubuhmu yang hancur ini. Buatlah hatimu yang hancur menjadi damai. Aku telah memenuhi tugasku, teman. Para Pandawa itu sedang tidur tanpa memikirkan apapun di kemah. Sekarang aku sudah puas. Duryodhana tersenyum dan merasa dirinya telah tenang. Ia kemudian perlahan memejamkan matanya dan meninggalkan dunia. Duryodhana! Drupadi tidak kuasa menahan air matanya melihat kematian kelima putranya. Dirinya bahkan sampai meminta agar ia dikremasi terlebih dahulu sebelum anak-anaknya. Subadra dan Utari terus berupaya untuk menenangkan sang ratu. Kalian semua sudah berjanji. Kalian tidak boleh meninggalkan orang tua kalian dengan cara seperti ini. Kalian adalah tumpuan hidupku di hari tuaku, nak. Kalian tidak boleh meninggalkanku. Kakakku telah meninggalkanku. Begitu juga anak-anakku. Pada siapa aku harus bergantung, Subadra? Pada siapa aku harus bergantung? Anak-anakku telah meninggalkanku, Subadra. Mereka telah meninggalkanku. Bima ingat bahwa masih ada ular yang tertinggal. Ia adalah Aswatama. Masih ada satu ular yang masih tertinggal untuk diinjak. Dan dialah yang telah menggigit kita, Kak. Sebelum upacara terakhir anak-anak kita dilakukan, orang keji itu harus bertemu dengan ajalnya. Kemudian para Pandawa pergi untuk mencari keberadaan Aswatama. Aswatama sedang mempersiapkan upacara terakhir untuk temannya. Kau telah mengembuskan nafas terakhirmu setelah kematian para Pandawa itu, teman. Api ini mengingatkan akan panasnya amarahmu dan juga sinar dari persahabatan kita. Dengan ini, aku melakukan ritual terakhirmu, temanku. Tiba-tiba saja para Pandawa datang dan membuat putra Drona ini terheran-heran. Duryodhana adalah musuh kami. Tapi dia juga saudara kami, Aswatama. Kami tidak akan membiarkan pembakaran mayatnya tercemar oleh tanganmu yang penuh dengan dosa. Tidak mungkin. Aku sendirilah yang telah menghabisi kalian berlima. Dasar bodoh kau, Aswatama. Bodoh kau. Yudhistira menjelaskan kemarahannya dan saudaranya adalah karena Aswatama telah menghabisi kelima anaknya. Aswatama begitu senang karena ia telah menyelesaikan tugasnya dengan lebih baik daripada menghabisi Pandawa. Putra Drona ini begitu senang karena telah menghabisi garis keturunan Pandawa. Kemarahan para Pandawa semakin tak tertahankan. Bima mulai maju dan menyerang Aswatama serta mengatakan bahwa keturunannya masih ada pada kandungan Utari. Ketidakadilan tidak akan pernah menang, bodoh. Dan keadilan masih hidup di dalam kandungan Utari. Aku akan mengupas semua bagian dari tubuhmu itu. Kemudian aku akan menghabisimu, Aswatama. Aswatama! Hiya! Nakula menusukkan pedangnya, namun dicabut begitu saja oleh Aswatama. Lukanya sembuh seketika karena ia telah memiliki anugerah pada kehidupan sebelumnya. Aswataman mengambil busurnya. Ia tahu bahwa pewaris Pandawa masih ada pada kandungan Utari. Aku tidak akan menghabisi kalian semua, tapi aku pasti akan membuat kalian merasakan seperti apa kematian. Apa katamu tadi, Bima? Pewaris kalian masih hidup di kandungan Utari? Aku pasti menghancurkan pewaris itu. Aku memanggilmu sekarang, senjata Brahmastra! Senjata Brahmastra! Musnahkanlah setiap benih-benih keturunan Pandawa!
Ia memanggil Brahmastra untuk menghabisi janin pada kandungan Utari. Senjata Brahmastra Aswatama telah siap untuk menyelesaikan perintah tuannya. Arjuna ikut marah dan mengancam ia juga akan memakai Brahmastranya untuk menghancurkan Aswatama. Pangeran Arjuna meminta pendapat saudara-saudaranya. Ia kemudian segera bersiap untuk memanggil Brahmastra miliknya. Arjuna, panggillah Brahmastramu. Jika kemenangan milik para pendosa, ini saatnya dunia dipenuhi dengan pendosa. Panggillah sekarang, Kak. Panggil Brahmastramu sekarang juga. Aku akan menggunakan Brahmastraku untuk menghancurkan Brahmastra milikmu. Jadi sebelum mencapai ke bumi ini, maka Brahmastra milikku akan menghancurkan Brahmastra milikmu. Senjata dewa milik Arjuna sudah terbang juga di angkasa. Basudewa Krishna datang dan menyuruh Arjuna agar menarik kembali senjata Arjuna. Ia mengingatkan terkait efek jika kedua senjata dewa itu bertabrakan. Ledakannya akan menghancurkan seluruh bumi ini. Kekuatan yang ditimbulkan dari ledakan itu tidak akan bisa dihentikan oleh siapapun, Partha. Bumi dan masyarakat yang ingin kita perbaiki hingga harus melakukan perang keadilan ini akan hancur begitu saja, Partha. Maafkan kesalahanku, Madhawa. Aku akan memerintahkan Brahmastra milikku itu untuk kembali pada... Sri Krishna juga menyuruh Aswatama agar menarik senjatanya, namun ia mengatakan bahwa ia tidak akan menariknya. Senjata Brahmastra Aswatama terus berputar di angkasa dan bersiap untuk menuntaskan pekerjaannya. Dari kejauhan Drupadi melihat sebuah cahaya dari angkasa yang melaju menuju kemah peristirahatan Utari. Brahmastra Aswatama terus melaju dan menghantam janin di tubuh Utari. Drupadi yang melihat hal tersebut segera masuk ke perkemahan dan melihat kondisi Utari. Basudewa Krishna mengatakan bahwa Aswatama keterlaluan dan menyalahgunakan kekuatannya. Kau selalu saja menyalahgunakan kekuatanmu itu. Perbuatan yang telah kau lakukan itu sudah keterlaluan, belum pernah dilakukan oleh siapapun di dunia ini. Duryudana, Dursasana, Raja Gandhara Sangkuni, Kansa, Rahwana. Kau akan dihukum bahkan lebih buruk dari mereka. Basudewa Krishna segera memanggil cakra sudarsana miliknya dan melemparkannya ke arah Aswatama hingga menjerit kesakitan. Tanda di kening Aswatama pecah dan membuat tubuh Aswatama menjadi putih semua. Tak berhenti di situ, Basudewa Krishna juga mengutuk Aswatama dengan kehidupan buruk yang abadi. Kau tidak takut pada kematian, kan, Aswatama? Aku telah menghilangkan kematian itu dari dirimu. Aku mengutukmu akan hidup dalam waktu yang lama. Dengan seluruh bagian tubuhmu yang akan membusuk. Tidak seorang pun akan mau dekat denganmu, Aswatama. Kemudian, kau akan mengembara sendirian ke setiap sudut bumi ini sampai akhir zaman. Kau akan berdoa setiap saat untuk kematianmu, tapi kau tidak akan mendapatkan kematianmu itu. Kau akan hidup dalam kebodohan. Kau akan hidup dalam kegelapan. Seluruh masyarakat akan mengutukmu, tapi kau akan tetap bernafas, Aswatama. Kau akan tetap bernafas. Utari masih terus mengerang kesakitan setelah mendapat serangan dari Brahmastra. Para Pandawa dan Basudewa Krishna telah tiba di perkemahan. Subadra memohon kepada kakaknya agar mau menyelamatkan garis keturunannya dengan kekuatannya. Basudewa menyetujuinya dan segera menghidupkan kembali janin tersebut. Masa depan Pandawa adalah masa depan dunia ini, dan aku tidak akan membiarkannya musnah. Aku telah memberitahu Drupadi bahwa untuk menyempurnakan reformasi akan ada penghancuran yang menyeluruh. Tetapi sampai berakhirnya waktu itu sendiri, masa depan tidak boleh dimusnahkan, Subadra. Aku Basudewa Krishna, dengan buah perbuatan muliaku di kehidupanku, menghidupkan kembali kandungan dari Utari. Krishna lalu mengorbankan seluruh kebaikan dan amalnya untuk menghidupkan calon anak Abimanyu ini. Kemudian ia memberi nama Parikesit untuk cucu Pandawa ini. Basudewa Krishna mengatakan bahwa sudah saatnya melakukan ritual terakhir untuk Pancawala. Kremasi kelima anak Pandawa segera dilakukan dengan hikmat.
Drupadi masih kesulitan untuk menahan air matanya. Basudewa Krishna terus berupaya untuk menenangkan temannya ini. Ketika kau bilang bahwa semua anak-anakku akan dihabisi, aku tidak mengetahui kalau dengan kematian semua anakku, aku seperti kehilangan semua anggota tubuhku ini. Ya, Gowinda, kenapa kita harus menyebabkan perang ini? Apa yang kita peroleh dari semua ini? Kenapa kau tidak menggunakan kekuatanmu untuk mengubah manusia menjadi baik? Kekuatan itu tidak akan bisa mengubah jiwa manusia, teman. Jiwa adalah bagian terkecil dari yang kuasa, dan kebebasannya tidak terbatas. Baik dalam memilih jalan keadilan atau ketidakadilan, itu diputuskan oleh jiwa. Dan tidak ada kekuatan apapun yang dapat mengubah keputusan jiwa. Ini adalah sebuah kenyataan yang aneh, teman. Pikirkanlah hal ini, teman. Magadha, Ceva, Tarus, Kuru, Gandhara, Pancala, Trigarta, Cedi, Siwi, Widarbha, dan banyak lagi kerajaan besar tidak memiliki raja yang mengikuti keadilan. Tapi kenapa harus dengan penghancuran ini? Apakah tidak ada jalan lain? Tidak, teman. Itulah yang menyedihkan. Pohon yang memiliki buah yang pahit harus ditebang dan diganti dengan pohon yang berbuah manis. Hubungan masa lalu bangsa Arya harus diganti dengan sebuah reformasi. Masa depan yang baru tidak bisa dielakkan. Untuk memurnikan masa depan tersebut, jika ada yang tidak murni, maka harus dihancurkan. Tapi kenapa kami tidak dimusnahkan, Gowinda? Kami pun memiliki hubungan darah dengan masa lalu untuk hidup. Kau lahir dari api, temanku. Dan kelima suamimu itu adalah anugerah suci. Tidak ada kalian yang terlahir memiliki garis keturunan dengan ikatan darah leluhur yang ada. Inilah alasannya para dewa memberimu sebuah kelahiran kedewaan. Maka dari itu, kalian dapat mendirikan sebuah dunia yang baru. Pengorbanan ini tidak hanya dilakukan olehmu dan keluargamu saja. Pengorbanan ini dilakukan oleh semua bangsa Arya. Hari terakhir peperangan sudah berakhir. Pagi hari mulai menjemput untuk reformasi dunia baru. Fajar pertama dari masa depan yang baru telah tiba, ungkap Basudewa Krishna kepada Drupadi. Dari kejauhan sudah nampak kedatangan para Pandawa yang menemui kakeknya. Bhisma yang agung masih bertahan di ranjang panah. Semoga kalian panjang umur. Hari ini sebuah perang besar telah berakhir. Kami telah memusnahkan dinasti kami dengan tangan kami sendiri. Kami dikenal oleh bangsa Arya, pemusnah dan penghancur terbesar. Kapan kami akan dibebaskan dari kejahatan ini, Kek? Yudhistira memberikan kabar bahwa perang besar telah berakhir. Kemudian ia meminta nasihat kepada kakeknya. Bhisma memberikan nasihat dan mengungkapkan keyakinannya kepada para Pandawa untuk memerintah di seluruh daerah Arya. Yudhistira meminta banyak ajaran kepada kakeknya. Sang kakek pun segera menunjukkan semua hal tersebut yang sudah secara alami ada di tubuh Yudhistira. Hari ini, seluruh bangsa Arya ada di bawah pemerintahanmu. Aku sangat yakin bahwa kau akan menegakkan kebenaran dan keadilan di negara ini, Yudhistira. Tapi aku tidak punya kemampuan untuk menjadi seorang raja, kakek. Berikan aku pencerahan tentang ajaran dasar itu, Kek. Seorang raja harus terus mengingat semua ajaran-ajaran dasar ini, Yudhistira. Semua ajaran dasar melahirkan hanya 5 kualitas saja. Kebenaran, perbuatan, keberanian, pengampunan, dan hukuman. Adalah tugas seorang raja untuk memberi rakyatnya perlindungan, keadilan, kebahagiaan, kesempatan, dan masa depan yang aman. Semua karakter itu sudah ada di dalam dirimu itu, Yudhistira. Setelah Yudhistira mendapatkan pencerahan untuk menjadi raja yang baik dengan nasihat kakeknya. Kali ini giliran Arjuna meminta pencerahan agar menjadi cucu yang baik. Bhisma mengatakan bahwa ia sudah tidak membutuhkan bantuan apapun lagi.
ia hanya tinggal menunggu dijemput Utarayana. Bisma juga berpesan bahwa keempat Pandawa yang lain harus terus menyertai Yudhistira untuk membangun kerajaan yang teladan. Kelima Pandawa ini berpamitan kepada kakeknya untuk melanjutkan perjalanan hidupnya. Sang kakek memberkati mereka semua. Hidup Raja Yudhistira! Raja Yudhistira telah tiba di Hastinapura. Mendengar hal ini saja sudah membuat Raja Destrarata begitu marah. Begitupun dengan istrinya, Ratu Gandhari. Perdana Menteri Widura mendatangi keduanya dan meminta agar menyambut Raja Yudhistira yang muncul sebagai pemenang. Sanjaya ambil bagian dalam pembicaraan ini dan menyuruh agar sang raja segera menyambut hal ini dan mengikuti tradisi. Sang raja mengatakan bahwa ia benar akan segera menemui keponakannya itu. Ia akan menyambut dan membalaskan dendamnya kepada Bima. Aku memang akan ke sana, Sanjaya. Aku harus menghilangkan rasa sedih ini dan juga membalaskan dendamku setelah itu. Tapi aku sama sekali tidak bisa memaafkan apa yang dilakukan Bima saja. Dia telah menghabisi anak-anakku tanpa ampun, Sanjaya. Hari ini, di pengadilan kerajaan Hastinapura ini, saat aku memeluknya nanti, aku akan meremukannya hingga mati dengan tanganku sendiri. Ayo, Sanjaya. Kunti, apa kau tidak ingin melindungi anak-anakmu yang datang? Jika anak-anak Pandu harus mati hari ini, maka mereka akan mati. Tapi kekuatan yang telah melindungi mereka selama 18 hari akan tetap melindunginya. Bahkan hari ini. Para Pandawa dan juga Basudewa Krishna sudah mendekati kerajaan Hastina. Destrarata dan yang lainnya sudah nampak menunggu. Yudhistira meminta maaf kepada pamannya ini untuk menghapuskan dosanya setelah perang ini. Destrarata mengatakan bahwa ia tidak bisa memaafkan mereka semua. Ia mengatakan bahwa seorang yang sudah membunuh anak-anaknya bahkan belum meminta maaf padanya. Bima maju ke depan dan ingin menyentuh kaki sang raja. Namun Destrarata mengatakan bahwa ia ingin memeluk keponakannya itu. Pangeran Bima meminta maaf kepada pamannya itu. Destrarata kemudian mendorong Bima. Kau telah melanggar aturan pertarungan gagah dan menyerang pahaku, Bima. Duryodhana, aku menyerangmu sesuai dengan sumpahku. Bima! Sang raja ini teringat dengan kematian Duryodhana dan meminta Bima agar mendekat dan memeluknya. Kemarilah, nak. Kemari dan mendekatlah. Aku ingin memeluk dirimu. Arjuna memberikan kode agar Bima tidak melakukannya, namun Rekodara tetap maju. Sri Krishna melihat hal tersebut dan menghentikan Bima. Ia menggeser patung agar seolah Bima telah mendatangi pamannya ini. Destrarata segera memeluknya sekuat tenaga hingga patung tersebut hancur, bahkan mahkota sang raja terjatuh dan ia menangis. Bima! Bima! Aku telah melakukan perbuatan yang salah, nak. Tapi kemarahanku tidak bisa aku kendalikan lagi. Mohon maafkan aku. Krishna mendekati Raja Destrarata. Ia kemudian mengatakan bahwa sang raja bukan menghabisi Pangeran Bima. Sang raja telah menghabisi kemarahannya. Basudewa juga menjelaskan bahwa Pangeran Bima masih hidup dan menyuruh agar sang raja memaafkannya serta memeluk dengan tulus. Basudewa Krishna memakaikan mahkota raja dan membuatnya berdiri. Destrarata segera mendatangi Bima, memeluknya dan memaafkannya serta mendoakan Pandawa itu. Aku memaafkanmu, nak. Aku mendoakanmu, nak. Aku mendoakanmu. Aku mendoakan kalian. Kalian diberkati. Semoga kalian panjang umur. Kemarilah anak-anak Pandu. Kerajaan, istanamu dan juga pengadilanmu menyambutmu hari ini. Penobatan Pangeran Yudhistira sebagai Raja Sah telah dimulai di Hastinapura. Mulai
mulai dari ritual pemandian dan lain sebagainya. Destrarata diantarkan Widura melakukan penyerahan mahkota raja kepada Yudhistira. Sang raja melepaskan mahkotanya. Untuk memahkotai Yudhistira, ia memberikan kemuliaan itu kepada Widura. Sang Perdana Menteri Widura justru memberikan kehormatan tersebut kepada Basudewa Krishna. Basudewa menyetujui hal tersebut. Ia beberapa kali menengok gerbang ruang sidang. Krishna seolah menunggu kedatangan seseorang. Mendengar Basudewa Krishna yang mendapatkan kehormatan memahkotai raja baru, Gandari segera pergi ke ruang sidang. Gandari tiba sebelum ketika Basudewa baru memulai menyentuh mahkota itu. Gandari tidak setuju dengan kehormatan Basudewa Krishna. Meskipun Destrarata dan Widura memberi pembelaan untuk Basudewa Krishna, Gandari tetap tidak menyetujui hal tersebut karena Krishna telah memberikan jalan Pandawa untuk meraih kemenangannya dengan siasat dan tipu daya. Gandari semakin meratapi nasibnya yang ditinggal mati ke 100 anaknya. Sang Ratu Hastinapura ini mengutuk Basudewa Krishna. Destrarata mencoba menyetop istrinya ini namun tidak mempan. Dengarlah anak Dewaki. Dengarlah Basudewa. Dengarlah. Dengarlah ratapan yang makin melengking akibat dari perang ini. Semua dari kami hanyalah bonekamu. Lalu mengapa kau pertunjukkan tarian kematian ini? Dosa terbesar di medan perang Kurusetra dilakukan olehmu sendiri. Kau sendiri, Basudewa. Kau adalah orang yang layak mendapat hukuman. Aku, putri dari Subala yang taat pada perintahnya. Aku, istri Destrarastra yang selalu berbakti. Aku, ibu ratu yang paling malang dari dinasti Kuru. Aku mengutukmu. Jangan, Gandari. Jangan, Ibu Ratu. Ya, aku mengutukmu. Sama seperti dinasti kami yang telah dihancurkan. Dengan cara yang sama pula, Yadawa akan dimusnahkan tepat di hadapanmu. Seperti binatang buas, semua laki-laki di Yadawa akan saling meminum darah. Sama seperti kerajaanku yang tenggelam dalam kesedihan. Begitu pula kerajaanmu akan tenggelam di dalam samudera yang dalam. Dan kau akan mengembara di hutan dan dilumpuhkan usia dan tidak bersenjata. Hingga akhirnya kau akan dipanah oleh seorang pemburu. Kutukan dari seorang ibu yang telah kehilangan semua anak-anaknya tidak akan pernah sia-sia. Gandari mengutuk bahwa Basudewa Krishna akan mendapatkan hal yang sama seperti dinastinya. Bangsa Yadawa juga akan dimusnahkan di depan Basudewa Krishna. Tak berhenti di situ, Gandari juga mengutuk bahwa kerajaan Krishna tenggelam di samudera yang dalam. Gandari menangis terseduh-seduh setelah meluapkan kutukannya. Kau membalas kebaikan hati Basudewa dengan sebuah kutukan yang mengerikan. Akan lebih baik kalau kau mengutuk saja para Pandawa, agar kami semua dibakar saja di neraka sampai akhir zaman. Kakak, beritahu kami cara menghilangkan kutukan itu. Sang Ratu terus menangis dan bersedih. Kemudian ia meminta maaf kepada Basudewa. Krishna menghampiri bibi Gandari dan berusaha menenangkannya dengan kata-kata khasnya. Gandari memeluk Basudewa Krishna dengan penuh isak tangis yang tak henti-hentinya mengalir. Basudewa Krishna mengatakan bahwa ia membenarkan bahwa kata-kata Gandari hanyalah sebagai sarana terjadinya pemusnahan Yadawa yang sudah ditakdirkan. Sri Krishna juga mengatakan bahwa ia akan menerima kutukan itu. Jika kau sedang merasa hancur, bahkan aku pun merasakan penderitaan itu. Ketika semua orang dihabisi di sana, itu telah memberikanku juga rasa sakit pada diriku. Aku ini adalah keduanya, baik sebagai musuhmu dan juga temanmu. Aku adalah anakmu juga. Ketika paha Duryudana dipatahkan, aku adalah orang yang menjerit kesakitan. Seluruh hidupku ini, aku telah menerima doa dari para ibu. Karenanya aku, Basudewa Krishna,
akan menerima kutukan yang kau berikan. Basudewa Krishna menjelaskan bahwa perang besar ini bertujuan untuk menyatukan tanah Arya. Sekarang tanah Arya ini akan dipimpin satu raja, satu bendera, satu hukum, dan semua rakyat akan diperlakukan sama. Dahulu, setelah Raja Barata, tanah ini dikenal sebagai Barat Bumi. Dan sekarang, akan dikenal sebagai negara Barata. Tetapi sekarang, seluruh kerajaan Arya akan diperintah oleh satu raja Perdana Menteri. Pemerintahan seluruhnya akan sama. Tanah ini akan memiliki satu raja, dan juga memiliki satu nama. Keputusan diambil dengan cara yang sama, dan undang-undang yang sama akan diikuti. Hanya satu bendera akan berkibar di tanah ini, dan semua orang akan diperlakukan sama tanpa memihak. Dulunya tanah ini setelah Raja Barata dikenal dengan nama Barat Bumi. Tapi sekarang untuk pertama kalinya, tempat ini akan dikenal sebagai negara Barata. Yudhistira dipakaikan mahkota oleh Yang Agung dari bangsa Yadawa, Basudewa Krishna. Yudhistira telah sah untuk menjadi raja di raja daerah Arya. Raja Yudhistira dan Ratu Drupadi naik ke singgasana untuk duduk bersama. Om Santi, Santi, Santi.